personal kita tuh kuat di Instagram. Jadi gini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita punya USP apa? USP, oke. Unique Selling Proposition. Yes. Dibandingkan dengan kompetitor, kita punya apa? Itu yang akan membuat kita dikenal, itu yang membuat orang akan ingat kita terus-menerus. Karena apa? Dengan USP itu kita akan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Kalau kita tidak punya USP, maka itu akan sama dengan yang lainnya. Semakin unik, semakin tidak ada yang menyamai, semakin kita akan mudah membangun personal branding. Karena beda itu tadi. Iya, betul. Oke. Kan susah-susah gampang lah kalau membedakan. Nah, susahnya adalah menemukan USP kita apa gitu. Makanya kalau kita nggak kenali diri kita, nggak kenali apa yang melekat pada diri kita, susah. Iya. Jadi gini, ini permasalahan utama ya di awal ya. Kita menentukan, setelah kita menentukan kategori di fondasi tadi sebenarnya. Jadi niche-nya kita apa, kita ingin dikenal siapa, kemudian adalah USP kita siapa. USP kita apa maksudnya? Kita tentukan, oh ternyata kita di bidang digital marketing misalnya. USP kita adalah kita melayani 24 jam semisal kayak gitu. Karena yang lain tidak ada 24 jam. Mereka hanya jam kerja semisal. Maka itu menjadi USP kita. Jam berapapun 24 jam kita standby. Service kita digital marketing contohnya, itu akan menjadi USP contohnya gitu. Nah, kita mau menentukan dan memilih USP kita apa. Nah, itu harus kita tentukan di awal. Oke. Personal brand di sini adalah beda-beda ya, nggak melulu soal yang serius-serius saja. Yeah. Misalkan kalau Anda punya pengen jadi personal brand yang humor, jadi udah kontennya humor aja gitu. Ada salah satu influencer di di Indonesia. Itu justru dikenal sebagai seorang di personal brandingnya yang saling ngejek, ceng-cengan kayak gitu. Jadi ada pertanyaan tentang jomblo malah dihina, bikin video ketika dan sebagainya gitu, kasihan dan sebagainya. Justru itu mendatangkan follower. Dan itu beda ya. Dan itu beda. Akhirnya dia nggak kasih solusi. Iya. Ketika dia sudah followernya besar, kemudian engagement-nya juga tinggi dan sebagainya, sekali kontrak lumayan tuh. Kemarin saya dapat bocoran sekali kontrak bisa untuk DP mobil. Itu baru satu kontrak. Gitu ya. Iya. Wow. Itu durasi berapa? Nah, ini kan lumayan kalau teman-teman mampu menemukan USP-nya. Tetapi yaitu butuh konsistensi dan waktu. Tidak serta-merta 1-2 minggu bisa kita terbentuk gitu kan. Nah, teman-teman harus temukan USP konsisten agar teman-teman bisa mendapatkan momentum. Oke, memikirkan konsisten USP itu tadi susah-susah gampang. Tapi lebih susah juga memikirkan bagaimana tipikal Instagram. Sebutnya apa ya? Orang punya Instagram sebutnya apa? Orang yang punya Instagram Indonesia tuh tipikalnya kayak gimana? Ya, jadi gini. Gitu. Jadi namanya itu riset audience gitu riset audience, yes. Ya. Di digital marketing di Instagram banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dipelajari terkait dengan riset hashtag, terkait dengan impresi, jangkauan, engagement dan sebagainya harus dipelajari. Jadi tadi kan yang umum-umum ya yang saya sampaikan, tetapi kalau kita iris lebih ke dalam lagi nanti teknis-teknisnya banyak. Jadi terkait bagaimana kita riset hashtag, bagaimana kita riset audiens, berapa jangkauan sekali posting kita dan sebagainya, optimasinya bagaimana, posting yang disukai bagaimana, single image atau carousel dan sebagainya itu harus kita riset juga. Nah, ini yang biasanya teman-teman harus factor di sana. Kalau hanya sekedar ini tadi kan landasan dasarnya ya, langkah-langkahnya. Tapi untuk teknik-tekniknya setiap langkah-langkah tadi ada yang harus dikerjakan. Ya cukup teman-teman mau berjuang nggak gitu kan? Effortnya di sana gitu kan. Kan kok posting kita nggak kok nggak dapat like, nggak dapat komen. 1 menit posting kok like-nya cuma 1. Ya, contohnya gitu. Kemudian kok postingan saya tidak tidak berujung tambah follower dan sebagainya. Itu teman-teman kan harus riset tuh. Hashtag apa yang digunakan? Ada kategori hashtag besar, hashtag sedang, hashtag kecil dan sebagainya. Kita mau bermain di mana dan sebagainya. Teman-teman lakukan itu. Sama, hari ini saya juga riset hashtag tuh.
Di beberapa penelitian dan sebagainya, ada beberapa kata kunci, ada hashtag yang ternyata bagaimana kita mampu muncul di top postnya tuh. Yang laris apa hashtagnya gitu? Ya. Hashtag itu kan yang ada 3 kategori. Tinggi, besar, maksudnya besar, sedang, kecil. Kecil itu mungkin di bawah 1000. Kemudian sedang sekitar 10.000, di atasnya sekitar 100.000 dan sebagainya. Kita mau nancepkan hashtag kita di kategori yang mana, yang besar, sedang, atau yang kecil. Kalau kita nyerang di yang besar, kita tenggelam tuh karena follower kita baru kecil nih, baru sedikit. Tapi kalau kita bermain hashtag yang kecil, kan di sana ada hashtag. Ketika kita tanda pagar itu, ternyata yang pakai hashtag itu sekitar 1000. Kita pakai itu, ya ada kelihatan. Tapi kalau hashtag itu sudah dipakai orang sekitar 10.000, kemungkinan untuk nyantol ke kita itu kecil, karena itu tentu saja orang-orang yang punya follower besar yang akan berhasil untuk masuk top postnya di hashtag tersebut. Oke. Hashtag pun juga mempengaruhi ya di sini. Iya, banyak elemen yang harus dipelajari ketika kita mau optimasi personal branding di Instagram. Sama kayak Mbak Eni di Kartasura nih. Sore Mas, tolong ditanyakan. Saya punya Instagram sudah lama dan kekonsistenan saya pun juga teruji ketika follower saya kadang naik kadang turun. Nah gimana Mas? Bikin saya pusing aja. ini ngapain dulu nih, ngejar follower atau apa aja? Biasanya gini, nah ini terjebaknya adalah kita hanya bagaimana dapat follower dan mendatangkan follower. Oke. Kalau apa dulu nih ya? Kalau kita langsung bahasa Jawa nih jujuk langsung menuju konten kita bagaimana menghasilkan follower, bagaimana menghasilkan like, tetapi kalau belakangnya tidak disiapkan, ini juga bermasalah. Kenapa orang bisa like? Kenapa orang bisa follow kita? Karena langkah 1, 2, dan 3 ini kita lakukan. Kalau kita jumping ke sini, ya ini bermasalah potong gitu kan. Iya, potong emas. Ya ini tadi fondasinya harus kita benahi, niche-nya, USP-nya, value kitanya apa, create kontennya bagaimana dan sebagainya. Ini kita siapkan biar kita bisa mendapatkan follower, bisa like, biar kita engagement, biar kita bisa geret ke komunitas, biar kita bisa monetize follower kita. Oke, jadi kembali lagi ke Mbak Eni tadi ya, di Kartasura tadi ya. Kita mau ngapain gitu follower kita ya. Dengan follower mau ngapain sih gitu sebenarnya. Itu sebenarnya tadi saya sampaikan ya. Setelah kita dapat follower misalnya 10.000, 20.000, follower itu mau diapain nih? Kalau hanya sekedar dapat follower tapi tidak mampu kita geret ke komunitas, kita bentuk komunitasnya contohnya gini. Dari follower Instagram itu ada 10.000, kita siapkan nih komunitas itu kita siapkan by system. Tadi saya bicara sistem, kenapa saya akan membedah lebih dalam ke sistem adalah ketika kita sudah punya follower banyak, kita tangkap tuh follower sudah itu. Diikat ya. Diikat itu dengan apa? Kita punya website. Kemudian mereka masuk ke situ untuk mendapatkan akses video-video kita. Tapi mereka menyantumkan nomor handphone, WA dan sebagainya. Dari ketika mereka sudah menyantumkan, kita punya database tuh. Database itu kita ambil tuh WhatsApp mereka, email mereka, kemudian kita geret tuh ke grup-grup kita, ke WhatsApp kita, ke Telegram atau dan sebagainya. Setelah mereka terkumpul di komunitas itu, kemudian mau diapain nih? Sudah masuk WA sudah masuk Telegram, kemudian apa? Langkah selanjutnya adalah monetize itu menghasilkan uang dari kolam ini. Contoh dari yang terikat tadi ya. Dari yang terikat tadi. Setelah mereka ada namanya teknik brainwash. Kita cuci itu otaknya gitu kan. Betapa pentingnya optimasi grammar dan sebagainya. Kemudian kita keluarin produk kita, produk digital. Contohnya adalah tips cara jualan lewat Instagram. Kita bentuk dalam ebook. Kita jual tuh 100.000. Karena mereka sudah follow kita, sudah mengikuti kita panjang, engagementnya juga tinggi, akhirnya mereka tertarik dengan kita. Karena mereka sudah kenal kita, mereka sudah mengikuti kita, akhirnya mereka akan membeli produk digital kita. Berarti impact-nya ya, dampaknya ini juga akan lebih besar ya. Itu salah satu impact-nya. Kita instan posting-posting aja. Iya. Jadi gini, ini namanya brand journey-nya gitu ya, perjalanannya. Perjalanan dari membuat Instagram untuk personal branding tadi ya. Kita membuat kategori, niche, fondasi, kemudian sistem, kemudian engagement, kemudian tarik komunitas, kemudian setelah komunitas kita monetize dan sebagainya. Perjalanan ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita hanya berpikir tentang bagaimana mendapat follower, bagaimana kita mendapatkan like tanpa kita tidak punya peta perjalanan. Nah, ini yang jadi masalah, teman-teman.
kita mau ngapain ini tidak punya peta. Kalau kita punya peta perjalanan ini, teman-teman tahu fase kita berada di mana nih. Dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, goalnya kan di fase monetize ini nih. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Kalau kita masih, fase kita, peta kita masih dalam rangka mendatangkan follower, yuk sabar dulu. Nanti ada saatnya kita akan menghasilkan gitu kan. Selama ini kita terjebak di situ ya. Tapi kan kita tahu perjalanan peta ini. Nah, teman-teman, nanti ini materi yang mungkin cukup bermanfaat, yang dalam rangka teman-teman dapat mindsetnya, dapat petanya untuk ketika kita ingin membangun lewat Instagram. Oh, ini loh ternyata jalannya, petanya, agar teman-teman bisa tahu posisinya kita saat ini berada di mana dan mau ngapain, goalnya apa. Nah, ini teman-teman nanti mungkin bisa diputar ulang-ulang ya. Nanti videonya saya posting di channel YouTube saya, Aries Adenata. Nanti materi untuk hari ini sangat penting menurut saya, biar teman-teman bisa nonton berulang-ulang, kemudian difahami nih petanya. Oke, dan itu bisa jadi evaluasi buat diri kita ya. Iya, betul. Ketika kita berada di step ini, apa yang kurang? Iya, step betul. Ini apa yang kurang? Iya. Tapi pertanyaannya adalah, itu bisa dilakukan sendiri nggak? Atau kita harus meminta bantuan orang lain gitu? Jadi gini, kalau untuk memulai mungkin bisa sendirian dulu. Tetapi lebih baiknya adalah ketika kita punya tim sebenarnya. Lebih baiknya. Tapi kalau kita start dari sendirian, ya nggak apa-apa, lakukan sebisa mungkin gitu kan. Aja nyaman sendiri. Iya. Tapi kalau startnya dengan tim ini sangat enak sekali sebenarnya, karena ketika kita bikin konten, ketika distribusi, bagaimana membuat sistem itu adalah dalam rangka otomatisasi. Bagaimana menangkap follower kita. Kita tidak harus WhatsApp, Japri, tidak usah ngecek transfer masuk dan sebagainya, semua sudah terotomatisasi. Mesin akan menjawab dengan sendirinya. Kemudian uang dengan sendirinya akan ada notifikasi ke kita tanpa kita harus pencet-pencet dan sebagainya. Oke. Kembali lagi ke diri kita ya. Iya, betul. Senyaman-nyamannya kita mau gimana? Iya, betul. Kalau kita memang bisa melakukan sendiri, it's okay, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kita kurang yakin, nggak masalah ketika iya. kita membentuk sebuah tim. Tapi kalau misalkan kita berjalan diri dulu, kemudian step by stepnya kita bikin sebuah tim juga nggak apa-apa ya. Iya, betul. Tadi kan goalnya sudah tahu tuh petanya, peta 1, 2, 3, dan 4. Oh, di perjalanan 1, 2 aku sendirian dulu nggak apa-apa sih. Iya. Tapi nanti kalau sudah di fase ini, saya harus punya tim nih, gitu kan. Seberapa kuat tim ketika fase apa? Jadi gini, kita butuh tim. Ketika kita mau memonetize follower kita, gak mungkin dong kita akan ngerjain sendiri gitu kan, ngurusin transfer uang, bikin workshop, mengeluarkan produk, manajemen produk, ngirim produk, foto produk dan sebagainya, kan kita butuh tuh. Kalau di fase-fase ini mungkin kita masih mungkin bekerja sendirian. Tapi kalau kita sudah punya tim, lebih baik lagi. Karena apa? Create konten itu ketika kita punya tim cukup mengenakan ya, karena nanti ada tim fotografinya, videografinya, editing, kemudian distribusi konten dan sebagainya. Itu lebih lebih memudahkan kita untuk membangun personal branding di sosial media. Oke. Itu sudah pastinya pendengar Solo Pesan sudah ada gambaran ya kayak gitu ya. Arahnya akan seperti apa. Kemudian kita saat ini tuh berada di fase yang mana begitu tadi disampaikan oleh Mas Ares sendiri ya. Apakah kita masih mengejar follower, atau kita sudah istilahnya mengikat follower, atau kita justru malah sudah tahap paling tinggi? Iya, sudah bisa menghasilkan tuh ya. Kalau sudah tahap paling tinggi, biar tidak terjebak balik lagi kayak ini, harus bagaimana? Oke, nanti di sesi berikutnya biasanya ada yang seperti itu ya. Iya. Saking terlenanya, saking dalam tanda kutip sombongnya, kita terlena. Kita bisa saja suatu saat ya, apalagi kalau punya Instagram kita kemudian kita ban. Wah, ini susah banget ya. Mulai dari nol lagi tuh. Jaga nih biar kayak gitu gimana. Oke, nanti di sesi terakhir ya Mas ya. Kita ngobrol lagi, dan mumpung hujan. Tahu-tahu mapres gitu ya. Ini mungkin jangan sampai kita seperti ini ya. Tahu-tahu kita follower kita meningkat tapi hilang begitu aja. Kayak gitu bisa loh Mas ya. Itu karena nggak menyiapkan sistem sebenarnya. Tapi hujan yang turun ada sistemnya juga. Ngomong soal sistem nih, kalau tadi kita sudah step by step ya. Iya. Kemudian kan keinginan atau goalnya itu kan juga itu tadi sampai meningkat ya. Apapun itu keinginan seseorang pasti kayak gitu.
Jangan sampai akun kita kalau sudah kita besarkan tiba-tiba kena ban. Entah itu kesalahan yang tanpa kita sadar. Aduh, susah banget kayak gitu. Kalau sudah berada di puncak begitu itu sebenarnya kita mau ngapain gitu kalau personal kita udah dikenal gitu. Jadi ini adalah salah satu keuntungan ketika kita membangun sistem nih. Contohnya tiba-tiba akun kita di-banned. Aduh, susah banget. Kalau kita tidak punya sistem kita nangis. Tapi kalau kita punya sistem nyantai. Karena apa? Ada ya sistemnya? Ada sistemnya. Contoh, ketika sudah masuk ke komunitas, kemudian sudah masuk ke sistem kita, maka dengan mudahnya kita akan broadcast data mereka untuk akun baru kita. Oh iya. Karena kita sudah itu tadi mengikat itu tadi. Iya, mengikat. Jadi gini, salah satunya adalah fungsi sistem tadi. Kita akan punya backup data mereka. Jadi nomor WA mereka, alamat email mereka dan sebagainya. Kalau kita di-banned mungkin dalam 1 bulan itu mungkin bisa kembali lagi. Karena apa? Kita akan segera broadcast ke mereka baik via WA, baik via email bahwa ini akun yang baru kita ini. Tapi kalau kita tidak di backup sistem, ketika kita kena banned, ya sudah wassalam. Kita mulai dari nol kembali dan sebagainya untuk membangun. Mungkin banyak seperti itu ya. Orang-orang yang punya Instagram sudah banyak karena saking terlenanya. Contoh banyak lah ya. Iya. Kena ban dan nangis lah. Jadi gini, makanya di awal saya sampaikan pentingnya sebuah sistem ya. Jadi teman-teman jaga nih, kalau ini terjadi bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah terkenal, popularitas kita sudah cukup tinggi, ketika akun kita di-banned, sebenarnya ada dua hal. Pertama sistem, yang kedua popularitas kita itu yang akan mengembalikan, meskipun butuh waktu lagi gitu ya. Tetapi kalau tingkat popularitas kita rendah, untuk mengembalikan follower, maka itu juga butuh proses lagi, cukup panjang. Dan yang terpenting adalah harus real ya. Personal branding itu harus real. Jangan sampai hanya sekedar beli follower gitu. Beli follower dan konten yang berbanding terbalik dengan kepribadian asli kita. Iya. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ini. Ada yang mungkin kayak gitu ya. Sekarang adalah era kejujuran, otentik gitu kan. Seberapa lama sih kita bisa berpura-pura gitu di sosial media gitu kan? Aduh, demi sekedar ini kita harus berpura-pura ya. Iya. Jadi ini kejujuran ini sebenarnya sekarang menjadi trennya gitu kan, otentik gitu kan. Kita menjadi diri kita sendiri. Kalau kita selama ini suka gojekan, ceng-cengan gitu, ya udah bikin konten-konten tentang gojekan, ceng-cengan dan sebagainya. Karena itu real diri kita. Iya, real diri kita. Kalau kita selama ini menjadi orangnya kita sinis, galak, dikenal semua, ya udah bikin konten tentang galak, tentang sinis, tentang apa dan sebagainya. Kita galak, kontennya lembut. Wah, gitu kan. Itu di luar sana itu banyak orang yang mencari konten itu juga gitu kan. Galak dan sebagainya, mama-mama judes dan sebagainya. Kita berperan sebagai seorang diri kita yang judes. Maka akan ketemu dengan target market orang-orang yang mereka butuh tentang kejudesan gitu kan. Nah, ini yang teman-teman harus harus disadari, teman-teman harus perhatikan. Kata kuncinya sekarang adalah kejujuran, otentik. Oke. Viral it's okay, tapi kalau memang tidak jujur, buat apa viral? Viral tidak jujur, viral tidak punya sistem, ya sudah. Wassalam. Kalau mungkin kita gini ya, tidak sengaja kita viral gitu kan. Tetapi ternyata kita tidak punya backup system, maka kita tidak mampu mengumpulkan database keviralan kita. Siapa sih yang ngeklik iklan tentang kita, siapa yang menghubungi kita dan sebagainya, tidak ditangkap dalam sistem, maka ya sudah, lewat saja, viral selesai sudah. Tapi kalau viral selesai dan kita punya database mereka, karena diolah dengan sistem, tinggal tidak lanjuti. Dan kita nggak takut ya. Iya. Karena kita sudah benar-benar punya sistem. Iya. Apapun itu kalau sistemnya baik, hasilnya juga baik. Jadi sekarang kan membangun sistem ada dua sebenarnya. Mandiri, kita membuat sistem, kita membuat otomatisasi lewat digital dengan sendiri, atau kita kolaborasi. Jadi gini. Di luar sana sudah ada beberapa aplikasi, ada beberapa entitas yang mereka membantu teman-teman otomatisasi, tetapi tidak membangun sendiri. Mereka cukup menyediakan landing page, menyediakan web, otomatis itu akan menjadi otomatisasi, dan itu kita bisa mengambil database dari server tersebut. Saya barusan tadi itu bisa dipelajari ya itu ya. Bisa dipelajari. Jadi kita mau bikin sendiri tentu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya.
Tapi kalau kita punya kemampuan itu lebih bagus. Tapi kalau startnya kita tidak punya kemampuan itu, maka kita collab saja dengan yang tadi aplikasi yang yang memudahkan, yang mampu mengotomatisasi untuk mengolah data. Next kita akan bahas lagi ya seputar ini, dan ini tentu masih akan bertahap. Nggak cuma berhenti di saat kita sudah besar saja, tinggal membesarkan, tinggal mempertahankan saja ya Mas ya. Betul. Jangan sampai kita personal branding kita terkenal ya. Justrunya terkenal tuh karena ini ya, karena karya kita yang positif. Tapi justru jangan sampai karena kontroversi. Susah kalau kayak gitu. Iya. Thank you Mas ya sudah gabung untuk sore hari ini di obrolan kita Bincang Sore, membangun personal brand lewat Instagram. Susah gampang ya. Tidak segampang membalikan telapak tangan, butuh proses di situ. Tapi kalau proses yang tadi disampaikan oleh Mas Aris Adinata ini juga Anda serap ilmunya, pasti banyak manfaatnya. Iya. Oke, thank you Mas Aris ya. Oke, sampai ketemu. Selamat sore. Minggu depan sore. Baik, itu tadi pendengar.